Prabowo tahu kuncian, tapi tidak mempermalukan lawan debat. Tapi tentunya debat itu penting karena para pemilih perlu lebih dekat mengenal calon-calonnya ya. Nah, kemarin terkait emosional, saya kan mengikuti debat-debat Pak Prabowo sebelumnya sebagai wartawan. Background saya wartawan. Dan saya melihat kemarin itu Pak Prabowo sangat-sangat menjaga kesopanan. Karena apa? Dia tahu kunciannya Pak Anies semuanya. Beliau adalah orang yang dulu mendukung Pak Anies untuk maju di DKI. Jadi banyak tahu sekali kunciannya. Tapi saya melihat Pak Prabowo sangat menahan diri untuk tidak mempermalukan ataupun membuka aib-aib pelanggaran etika yang dilakukan oleh Pak Anies. Kalau dia mau kan bisa aja. Bahkan Budiman Sujatmiko yang mengatakan usai debat ada konferensi pers, Budiman mengatakan kita itu sebagai tim sesnya udah bilang, Pak ini Pak Anies sudah nyerang, ayo serang balik. Tapi Pak Prabowo surprisingly dia bilang jangan. Kita nggak perlu gitu karena publik perlu melihat ketiga calon ini shining. Ketiga calon ini pintar dan mereka layak untuk jadi capres. Nah saya melihat Pak Prabowo ini mungkin bertambahnya usia ya semakin matang dan dia merasa sudah comfortable, sudah di comfort zone. Dia tidak perlu lagi membuktikan hal yang bukan dirinya. Dan seperti yang kita semua bilang ya, dari tim ses Pak Prabowo menjadi dirinya sendiri. Seorang tentara memang begitulah caranya ketika dia berkomunikasi ke publik karena tentara itu biasa memegang peleton besar. Jadi tentunya begitulah cara komunikasi dia. Dan memang betul, kalau kita baca di X kemarin ya, Twitter, itu memang ada yang mengatakan bahwa ini jadi pasti pemenangnya orang yang communication skill-nya paling tinggi. Yaitu kita tahu semua pasangannya Pak Bang Ucok gitu loh. Pak Anies kan sangat tinggi communication skill-nya. Tapi pada akhirnya manusia, maksud saya masyarakat Indonesia akan lihat genuine-nya yang mana. Karena apa? At the end, pemimpin itu yang kita akan nilai kerjanya, bukan hanya communication skill. Kita tahu bahwa di masa Pak Prabowo, itu mungkin ya dia Menhan yang paling bagus ya kinerjanya. Dia berhasil menekan separatisme. Kita lihat dia berapa kali datang ke Papua, dia juga sangat dihormati oleh orang Aceh. Terbukti salah satu petinggi mantan pemimpin GAM yang lalu membuat Partai Aceh, itu duduk di TKN. Dan kemarin juga hadir.